Jadi benteng ini dulu mulai dibangun tahun 1760 teman-teman. Kemudian nanti yang membangun itu adalah Sultan Hamengkubuwono pertama. Untuk ruang koleksi ada di sebelah sini. Belanda membangun jalur rel kereta api. Salah satunya adalah mengenai jalurnya makam dari leluhurnya dari Pangeran Diponegoro, seperti itu. Makanya Pangeran Diponegoro sempat marah, kemudian waktu itu sempat bersembunyi di daerah Tegalrejo. Nah, nanti akan ketemu dengan Kiai Mojo. Jadi Kiai Mojo itu adalah guru spiritualnya dari Pangeran Diponegoro. Kemudian di sana nanti akan mengumpulkan beberapa massa sebenarnya, tapi karena ketahuan Belanda, akhirnya nanti akan pergi dan bersembunyi di sebuah gua. Namanya adalah Gua Selarong Bantul. Pangeran Diponegoro dan juga beberapa orang keraton kemudian dan Kiai Mojo di sini menyusun strategi untuk melawan Belanda waktu itu. Nah, perang Jawa sendiri itu waktu itu membuat Belanda hampir bangkrut teman-teman, karena perang ini Belanda cukup kewalahan dalam menangani Pangeran Diponegoro waktu itu. Akhirnya beberapa pasukan Belanda dikerahkan untuk fokus ke perang Jawa terlebih dahulu waktu itu. Nah, perang sendiri nanti berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 teman-teman, karena awalnya ini dari Stovia. Jadi Stovia itu adalah sekolah pribumi yang nanti sekolahnya terkait kedokteran seperti itu. Yang sekarang jadi UI Jakarta, tahu UI Jakarta ya? Dan dulu awalnya dari Stovia itu sendiri. Nah, museum atau koleksi ini nanti teman-teman bisa lihat dari miniatur pertama yang di Minirama 1 sampai dengan nanti Diorama 4, semua lokasinya ada di Yogyakarta. Seperti itu. Jadi museum ini bergerak dalam museum perjuangan Indonesia waktu itu, khususnya di daerah Yogyakarta. Makanya ini kan lokasinya di Yogyakarta ya, seperti itu. Jadi waktu itu sudah ada demo, jadi mereka melakukan demo di mana tuntutannya adalah mereka meminta gajinya dinaikkan sekitar 50%. Kemudian di sini digambarkan di belakang itu banyak sekali tanaman tebu ya yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan gula. Kongres pertamanya waktu di Yogyakarta seperti itu. Nah, kemudian kalau kongres perempuan ini nanti adalah gabungan dari beberapa wanita. Ada wanita dari Ki Hajar Dewantara, ada wanita dari Budi Utomo yang tadi ada di organisasi sana, sama ada bahkan wanita Kristen juga bergabung di sini. Jadi mereka sebenarnya wanita itu juga ingin ikut berkontribusi. Seperti ini contohnya, mereka berkumpul untuk memperjuangkan terkait kemerdekaan Indonesia waktu itu. Dan zaman dulu untuk perempuan masih identik dengan konde ya. Tahu konde kan ya, yang di belakang cepol gitu. Nah, zaman dulu itu masih identik seperti itu dan masih menggunakan kebaya. Orang-orang Indonesia tidak menyambutnya dengan baik ya. Tapi di era penjajahan Jepang bisa dilihat ini orang-orang Indonesia melambaikan tangan, itu menunjukkan bahwa mereka itu senang atau happy dengan kedatangan Jepang. Mungkin ada yang tahu kenapa kok Jepang bisa disambut dengan sangat baik oleh orang-orang Indonesia? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Bedanya kenapa apa antara Belanda dan juga Jepang? Jadi kakak kasih tahu ya, jadi di era Jepang itu kenapa orang-orang bisa menyambutnya dengan baik, karena Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia waktu itu teman-teman. Kemudian yang kedua, mereka ini bilang kalau saudara tuanya dari Indonesia, makanya mereka merasa senang ya. Di sini bisa dilihat mereka melambaikan tangan gitu ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa dengan kedatangan Jepang itu mereka memiliki harapan baru untuk bisa merdeka. Tentunya melalui bantuan Jepang seperti itu. Makanya kan nanti sejalannya waktu akan adanya PPKI, BPUPKI ya, kalau teman-teman pernah dengar gitu. Nah, itu salah satu badan yang waktu itu dibentuk rencananya dari Jepang untuk membantu kemerdekaan. Tapi sebenarnya Jepang itu datang ke Indonesia hanya untuk melakukan penjajahan teman-teman. Jadi sama aja kayak Belanda. Jadi Belanda tadi melakukan penjajahan, Jepang juga sama. Kita masih berada di era PD2 atau Perang Dunia Kedua antara Amerika dan juga Jepang teman-teman. Nah, nanti orang-orang Jepang ini kan kekurangan sumber daya manusianya untuk melawan Amerika. Akhirnya orang-orang Indonesia diwajibkan untuk latihan kemiliteran. Mungkin pernah dengar Jenderal Sudirman? Nah, Jenderal Sudirman itu salah satu anggota dari PETA. Nanti salah satu latihan kemiliter yang dihasilkan adalah PETA, Seinindan, Keibodan, gitu dan lain sebagainya. Itu salah satu bentukan Jepang seperti itu. Salah satunya nanti yang menjadi lulusannya adalah Jenderal Sudirman. Karena waktu zamannya Jepang banyak orang yang harus wajib kerja romusa. Bahkan di daerah-daerah lain itu wajib, tapi khusus di Yogyakarta sendiri karena HBK9 memiliki ide dan inisiatif, akhirnya orang-orang Indonesia cukup di Yogyakarta dan membangun Selokan Mataram. Dulu HBK9 bilangnya Jepang adalah untuk sistem irigasi teman-teman, makanya Jepang setuju dan malah oh ya boleh gitu, karena dengan adanya sistem irigasi yang lancar kan hasil buminya banyak, makanya Jepang seneng gitu. Nah, padahal sebenarnya HBK9 itu memiliki maksud yang lain agar orang-orang Yogyakarta atau warga Yogyakarta itu tidak ikut kerja romusa seperti itu. Untuk sekarang
Selokan Mataram ini masih ada, masih bisa dijumpai, airnya juga masih ada. Sekarang dimanfaatkan untuk sistem irigasi juga, tapi untuk para petani kita yang ada di daerah Sleman, daerah Magelang itu masih ada. Jadi sistemnya kayak printer, tahu printer ya, gitu. Nah bedanya kalau printer sekarang kan tinggal pencet dari laptop komputer. Nah kalau zaman dulu itu sistemnya kayak kerja diesel seperti itu. Nah ini asli masih orisinil, tapi kalau untuk penggunaannya kayaknya udah nggak bisa seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke sini. Nah, kalau ini terkait penurunan bendera Hinomaru, teman-teman. Jadi bendera Hinomaru itu adalah bendera Jepang. Kemudian lokasi ini adalah di Istana Kepresidenan. Jadi teman-teman tadi masuk dari barat atau selatan? Nah, kalau teman-teman nanti dari ke arah barat, di depan Frederick itu kan ada gedung putih besar yang ada bendera merah putih di tengahnya. Gedungnya adalah ini. Namanya adalah Istana Kepresidenan. Jadi waktu itu kalau sekarang mungkin bisa disebut juga sebagai Gedung Agung, tapi mungkin lebih familiarnya adalah Istana Kepresidenan. Di sebelah ini itu adalah Frederick-nya. Jadi kalau tadi saya ceritakan bahwa jarak antara benteng ini sama keraton cukup dekat, ya memang dekat. Bisa dilihat keratonnya sebelah sana, benteng kita yang kita berada di sini sebelah sini. Jadi memang sangat dekat sekali seperti itu. Di segi pagernya aja sekarang sudah ditinggikan karena untuk sekolah gitu ya. Tapi dari bangunannya masih sama. Karena ini adalah masuk bangunan cagar budaya seperti itu. Nah zaman dulu itu langsung dihadiri oleh Jenderal Sudirman yang pakai peci, yang pakai dasi. Itu Jenderal Sudirman yang tadi saya bilang bekas tentara peta gitu ya. Gitu itu beliau nanti akan jadi jenderal besar teman-teman. Nanti ada di sebelah sini. Nah ini waktu adanya pembentukan TKR teman-teman. Jadi setelah Indonesia merdeka kan aneh banget ya kalau kita suatu negara tidak memiliki tentara keamanan rakyat. Akhirnya dibentuklah TKR ini yang dimana nanti ini sama persis fungsinya kayak TNI gitu. Tapi zaman dulu namanya masih TKR. Kemudian di sini langsung dipimpin sama Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman ini nanti menjadi panglima besar di umur 29 tahun teman-teman. Sampai dengan umur 34 tahun. Jadi masih sangat muda sekali, di umur 29 tahun sudah jadi jenderal besar. Kemudian nanti beliau meninggal setelah 1 tahun perang gerilya. Jadi waktu itu beliau, ada yang tahu ya? Menjahit bendera merah putih. Iya betul. Jadi ini Bu Fatmawati teman-teman, ini adalah istri Soekarno nomor 3. Total Soekarno itu sebenarnya memiliki 9 istri yang diketahui. Yang diketahui ya, kalau yang nggak tahu. Jadi ini istri yang nomor 3. Yang pertama ada Ibu Siti Utari, kemudian yang kedua ada Ibu Inggit, ketiga ada Ibu Fatmawati. Tahu Ibu Megawati nggak? Tahu. Nah ini ibunya dari Ibu Megawati. Waktu itu beliau adalah istri nomor 3 sekaligus sebagai ibu negaranya teman-teman. Kemudian peran beliau itu juga sangat penting, yaitu menjahit bendera merah putih yang kita gunakan sekarang sebagai bendera negara seperti itu. Dan sebenarnya waktu menjahit ini beliau sedang mengandung anak pertama, namanya adalah Guntur Soekarno Putra. Jadi kakaknya dari Megawati gitu. Obat-obatan ini nanti akan dikirimkan ke PMI atau Palang Merah Indonesia yang ada di Dharma 2 tadi, seperti itu. Dan biasanya bagi pesawat-pesawat atau tenaga medis itu sebenarnya tidak boleh ditembaki. Makanya ini kan selamat ya. Sedangkan pesawat-pesawat yang di sana tadi itu nggak selamat. Biasanya kalau yang ada tanda plus atau orang-orang yang dari medis sampai sekarang pun sebenarnya nggak boleh ditembaki. Gitu, jadi bisa menyalahi aturan waktu itu, makanya ini bisa selamat dan sampai di daerah Maguharjo. Sekarang lebih terkenyalnya adalah Adi Sucipto kalau tahu ya, gitu. Dan di sini terkait pembukaan Pekan Olahraga Nasional teman-teman. Jadi waktu itu untuk PON sendiri pembukaannya di Yogyakarta, tapi pelaksananya di Surakarta. Jadi nanti mereka sedang melakukan parade jalan teman-teman dari Jogja ke Solo. Kemudian kalau PON sendiri waktu itu yang menginisiasi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian sampai sekarang PON ini masih terlaksana teman-teman, kalau nggak salah terakhir di PON Palembang, dan terlaksana setiap 4 tahun sekali seperti itu. Dan itu lambang PON-nya, kemudian itu ada orang-orang Indonesianya seperti itu. Mungkin kalau lebih detail wajahnya ini ya beda-beda ya. Gitu. Jadi ini kalau untuk miniatur ini terbuatnya ada yang dari tanah liat sama lilin gitu. Untuk wajahnya memang kelihatan beda-beda waktu itu. Kalau yang di belakang, yang sana itu dilukis, tapi kalau yang orang-orang di sini bisa dicabut, bisa dibersihkan seperti itu. Kemudian lanjut ke sini, ini terkait
agresi militer Belanda II teman-teman. Jadi waktu itu kedatangan kembali Belanda ke wilayah Yogyakarta. Nah nanti Belanda ini akan jalan dari Jalan Solo kemudian ke Yogyakarta dan akan berbelok ke Jalan Malioboro. Nanti akan menyasar dua bangunan teman-teman. Yang pertama adalah Istana Kepresidenan yang di seberang tadi. Kenapa? Karena di sana ada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nanti kedua tokoh tersebut dan beberapa tokoh penting akan diasingkan ke wilayah Bangka. Kemudian yang kedua adalah benteng ini. Kenapa benteng ini? Karena pertama kali yang mendiami benteng ini adalah Belanda. Makanya saat kedatangan mereka kembali di tahun 48 ini mereka menyasarnya adalah benteng ini kembali untuk dijadikan markas seperti itu. Kemudian di sini digambarkan saat kedatangan Belanda itu mereka datangnya secara brutal teman-teman. Jadi bagi orang-orang Indonesia yang di sepanjang jalan ditembaki secara massal aja, brutal aja gitu. Itu menandai bahwa mereka itu ingin melakukan penjajahan kembali dengan adanya agresi militer Belanda kedua seperti itu. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini kita ada beberapa koleksi asli teman-teman. Mulai dari sebelah sini sampai dengan ujung sana ini semuanya asli. Nah ini topi sesuai bentuknya untuk melindungi kepala. Jadi kalau ada yang menembak menggunakan peluru dan menyasar topi ini tidak akan menembus ke kepala seperti itu. Jadi aman sekali. Tapi kalau ditembaknya ke leher itu ya mati ya. Gitu. Nah kemudian waktu itu bedanya kalau yang ini zaman Jepang, kalau ini zaman Belanda kan beda ya. Kalau Jepang kan Asia, jadi kepalanya kecil. Kalau Belanda kan orangnya besar, gede gitu kan. Nah, makanya kepalanya juga mengikuti ya gitu, besar. Kemudian di sebelah sini, ini cangkir minum pada umumnya itu yang digunakan saat tokoh militer itu melawan agresi militer Belanda kedua waktu itu. Kemudian di sini ada gogok sama poci teman-teman. Yang ini namanya gogok, yang ini namanya poci. Nah, gogok ini dulu untuk menyimpan minyak sama opium. Jadi opium itu semacam drugs, ganja gitu ya. Nanti diperjualbelikan secara bebas. Nah, hasilnya untuk menyokong logistik makanan dan juga persenjataan teman-teman. Kemudian kayak nomor 2 ini poci itu untuk minum. Jadi pada zaman dulu ada yang menggunakan seperti ini untuk minum. Kemudian ini ada kentongan. Tahu ya ini untuk tanda informasi. Kalau sekarang kita kentongan untuk maling deh, teman-teman. Nah, zaman dulu untuk tanda informasi kalau misalnya ada Belanda yang datang atau ada serangan musuh itu tinggal diketokkan sama itu. Kemudian ini ada katana atau mungkin kalian lebih familiarnya sama samurai ya. Nah, ini asli dari Jepang, teman-teman. Kemudian sekarang kita koleksi di sini dan uniknya untuk membuka katana ini biasanya ada passwordnya di atas. Jadi kalau misalnya bukan pemiliknya tidak bisa membuka biasanya. Atau mungkin dia tahu passwordnya bisa, tapi kalau dia nggak tahu passwordnya nggak bisa. Jadi di atas itu ada kata kunci, kayak kita buka koper itu kan ada nomor-nomornya ya gitu. Nah itu untuk buka itu juga ada sama. Kemudian ini ada pedang, berapa pedang. Jadi selain senjata yang digunakan itu selain pistol, kemudian selain bom dan granat, dulu juga sempat menggunakan pedang teman-teman. Ada 2. Di sini ada miliknya Bapak Syatman sama Bapak Hadi. Bapak Hadi yang belakang dan katanya dibilang itu kan ada bercakan agak coklat itu dulu bekas darah. Gitu yang belakang yang punya Bapak Hadi. Gitu. Nah di sini kita ada mesin jahit teman-teman. Ini mesin jahitnya beda sama yang di Rama 2. Kalau di Rama 2 tadi khusus menjahit bendera merah putih punyanya Ibu Fatmawati. Kalau ini untuk menjahit baju-baju tentara yang rusak atau sobek teman-teman. Jadi waktu itu untuk makan kita susah. Makanya kalau baju ada yang rusak ya kita perbaiki aja seperti itu. Kemudian di sini ada dapur umum teman-teman. Jadi dulu di setiap daerah itu pasti ada yang namanya dapur umum. Nah kalau ini digambarkannya di daerah Kulon Progo teman-teman. Jadi waktu itu para petani misalnya nanam apa ditaruhnya di sini, nanti akan dimasak sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang masak, kemudian nanti hasilnya akan diberikan oleh para TNI kita. Jadi tempat ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk istirahat juga, sama biasanya untuk menyusun strategi juga bisa. Dan ini menjadi salah satu kontribusi yang sangat besar sekali teman-teman. Kalau misalnya zaman dulu para TNI ini nggak disogong sama logistik, misalnya perang dalam keadaan lapar kan nggak bisa mikir gitu ya. Makanya kontribusi dalam bidang logistik ini menjadi salah satu yang sangat penting sekali waktu itu dalam masa peperangan seperti itu. Jadi kontribusi orang-orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Nggak harus orang yang menggunakan senjata itu yang memiliki kontribusi besar. Bahkan dengan mereka membuat makanan dan logistik itu memiliki kontribusi yang sangat besar juga, sama besarnya gitu. Nah ini
serangan umum 1 Maret teman-teman. Jadi serangan umum 1 Maret ini terjadinya di dekat stasiun Tugu sama di benteng ini. Saat agresi militer Belanda 2 tadi kan benteng ini dikuasai sama Belanda ya. Nah, kemudian di dini hari para TNI kita mencoba merebut benteng ini dan nanti akan dimenangkan oleh TNI kita. Nah, kemenangan dari TNI kita ini, kemenangan dari serangan 1 Maret ini nanti menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Yogyakarta, seperti itu. Dan nanti setelah kemenangan ini akhirnya Belanda akan dipukul mundur dan kembali ke negaranya masing-masing, seperti itu. Makanya kalau di Fredebook sendiri kan nanti ada Tugu Seranum 1 Maret ya di dekat 0 km. Nah itu karena salah satunya terjadi di sini gitu teman-teman. Dan kalau ini penyegatan konvoi tentara Belanda teman-teman. Jadi waktu itu di beberapa daerah itu banyak hal yang dilakukan. Kalau di Bantul dengan mengebom jembatan. Nanti di daerah Kulon Progo dengan memutus jembatan layang. Nah kalau di Sleman ada di sebelah sini. Sleman dulu kontribusinya adalah dengan adanya tentara pelajar. Jadi dulu sekalian ini sudah perang teman-teman. Jadi mereka itu pelajar, tapi ikut perang, menyokong para TNI kita, gitu. Jadi masih sekolah, kemudian karena kedatangan agresi militer Belanda 2, dengan mau tidak mau, bahkan bukan dari latar belakang TNI, mereka ikut terjun ke lapangan dan ikut berperang, seperti itu. Makanya di daerah Sleman sekarang banyak didirikan tugu-tugu tentara pelajar teman-teman, karena untuk mengenang waktu itu jasa-jasa dari para tentara pelajar. Jadi sekalian gini dulu mereka sudah perang teman-teman gitu melawan penjajahan Belanda dan agresi militer Belanda kedua, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. 1949 mulai pukul 12 siang dari pos Wonosari. Nah, kita sekarang beralih ke sini. Nah, ini terkait rute gerilya Jenderal Sudirman teman-teman. Jadi Jenderal Sudirman tadi kan Panglima Besar TNI kita ya. Nah, beliau kan tadi sempat terkena penyakit TBC, jadi paru-paru yang berfungsi tinggal satu. Beliau itu melakukan rute perjalanan sepanjang ini teman-teman. Kurang lebih nanti rutenya sepanjang 1009 km dan akan diselesaikan kurang lebih dalam kurun waktu 7 bulan gitu. Nah, waktu itu jalan yang dilalui itu bukan jalan raya atau jalan-jalan yang bisa dilalui dengan gampang, tapi jalan-jalan yang dilalui rute ini adalah jalan-jalan perbukitan dan ke hutan. Jadi naik turun bukit atau hutan-hutan seperti itu. Nah, untuk proses penanduannya dari sebelah sini. Jadi nanti Jenderal Sudirman ada di dalam teman-teman dengan posisi duduk. Ada kursi di dalam, jadi beliau duduk di dalam, kemudian nanti akan digotong oleh beberapa rekannya. Jadi waktu itu sebenarnya kondisi beliau itu sudah sangat parah, bahkan saat perang gerilya itu beliau batuk darah seperti itu karena penyakitnya sudah parah sekali. Tapi karena beliau memiliki semangat juang yang sangat tinggi, akhirnya beliau tetap melakukan perang gerilya ini. Di mana perang gerilya ini memang dilakukan secara rahasia. Jadi kalau misalnya ada matahari mereka sembunyi, nanti mulai malam hari Belanda nggak ada, mereka mulai muncul dan menyusun strategi seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu perang yang cukup strategis waktu itu dan cukup berpengaruh dengan adanya perang gerilya ini. Nah, waktu itu sebenarnya saat perang gerilya, Jenderal Sudirman itu sempat mengajak Insinyur Soekarno teman-teman, tapi Soekarno-nya nggak mau. Gitu. Nah, nanti karena Soekarno nggak mau, akhirnya Soekarno nanti diasingkan di Bangka tadi, yang di Istana Kepresidenan kan tadi diasingkan di Bangka. Gitu. Nah, nanti perang gerilya ini akan selesai setelah adanya perang Seranum 1 Maret tadi. Jadi Seranum 1 Maret tadi kan dimenang oleh TNI kita. Karena menang, kemudian kondisi Yogyakarta sudah kembali dikuasai oleh orang TNI kita. Akhirnya nanti perang gerilya ini juga selesai. Gitu. Kemudian di sebelah sini, ada yang tahu nggak ini siapa? Kalau ini kan Jenderal Sudirmannya, ini ada yang tahu nggak? Presiden kedua kita? Presiden kedua kita siapa? Iya betul, ini Soeharto waktu masih muda teman-teman. Gitu, jadi waktu itu beliau kan latar belakangnya juga TNI ya. Tapi beliau waktu itu jabatannya masih letkol teman-teman. Nah ikut membantu juga dalam Seranum 1 Maret seperti itu. Kemudian di sini tadi kan kakak banyak menceritakan terkait
HB ke-9 ya. Ini HB ke-9, mukanya seperti ini wajahnya beliau. Pada waktu itu Indonesia itu bentuknya masih RIS teman-teman, Republik Indonesia Serikat. Kemudian nanti sejalannya waktu kan jadi NKRI. Tapi waktu RIS itu beliau menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian saat Soeharto jadi RI kedua, beliau menjadi wakil presidennya. Seperti itu. Nah, ini terkait pelantikan Soekarno teman-teman. Ini pelantikannya masih di Keraton Yogyakarta ya, karena waktu itu Yogyakarta masih menjadi ibu kota sementara. Ini belum pindah, masih 49. Nanti akan pindah di sebelah sini. Gitu. Nah, ini ada di sebelah sini pemindahan ibu kotanya. Nah, pemindahan ibu kota itu nanti akan dilakukan tanggal 28 Desember 49. Jadi di akhir tahun persis. Kemudian karena kondisinya tadi setelah serangan 1 Maret itu Belanda kalah, kemudian kondisi Yogyakarta sudah stabil, kondisi Jakarta sudah stabil, akhirnya ibu kota ini dipindahkan kembali teman-teman dari Jogja ke Jakarta. Jadi Jakarta sempat menjadi ibu kota dari 46 sampai 1949. Jadi di belakang saya ini adalah penjara, tapi untuk kalangan menengah ke atas. Tapi kalau untuk penjara biasa ada di sebelah sana. Itu kan ada beberapa pintu sama jendela. Bangunan ke sana itu dulu untuk penjara kalangan menengah ke bawah. Sekarang dimanfaatkan untuk musola sama ada ruang P3K. Seperti itu ya. Gitu tambahan dari saya. Ini kita sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan tambahan ilmu setelah berkeliling ke sini. Setelah ini saya tutup ya. Terima kasih sudah berkunjung ke Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang semuanya.